Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ardika Maulana. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan data IoT. Agenda yang akan dibahas dalam materi ini yaitu yang pertama, konsep pengolahan data IoT yang berisi tujuan, definisi, dan alur data. Yang kedua yaitu protokol komunikasi IoT yang berisi MQTT, HTTP, COAP, dan perbandingannya. Yang ketiga yaitu format dan penyimpanan data. Itu berisi JSON, CSV, dan database time series. Yang keempat yaitu proses dan analitik data yang berisi EG, FOG, dan cloud computing. Terus yang terakhir yaitu keamanan data IoT yang berisi enkripsi, autentikasi, dan privasi. Langsung saja ke yang pertama yaitu konsep pengolahan data IoT. Definisi dari pengolahan data IoT yaitu proses mengumpulkan, memfilter, mentransformasi, menganalisis, dan menyimpan data yang dihasilkan oleh perangkat IoT secara efisien dan real time. Berikut penjelasannya. Setelah dikumpulkan, kemudian dikirimkan, lalu diolah oleh prosesor, kemudian disimpan di database. Nah, tujuannya yaitu untuk menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, mengurangi latensi dan mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan energi. Poin yang kedua yaitu protokol komunikasi dalam IoT. Yang pertama yaitu MQTT atau Message Queuing Telemetry dan Transport. Ini merupakan publish dan subscribe model, ringan dan hemat bandwidth, ideal untuk perangkat low power, portnya 1883 dan 883. Kemudian HTTP atau REST, Hypertext Transfer Protocol, request atau respon model. Ini mudah dipahami dan diintegrasi dengan web, cocok untuk data yang tidak real time. Metodenya menggunakan get, post, put, dan delete. Selanjutnya yaitu COAP, Constrained Application Protocol. Ini dirancang untuk perangkat yang constrained, berbasis UDP yang lebih ringan dari TCP. Ini mendukung multicast dan cocok untuk M2M communication. Yang ketiga yaitu format dan penyimpanan data. Format ini berisi JSON yang pertama. Ini ringan, mudah dibaca, populer untuk REST API dan MQTT payload. Selanjutnya yaitu CSV. Ini simpel untuk data yang tabular, mudah diimpor ke spreadsheet dan database. Yang ketiga yaitu binary CPOR. Ini kompak dan efisien untuk perangkat dengan bandwidth yang terbatas. Kemudian yaitu XML. Ini terstruktur dan self-serving, digunakan dalam sistem enterprise. Nah, lalu jenis data-data database. Yang pertama yaitu time series database. Contoh InfluxDB, TimescaleDB. Selanjutnya yaitu NoSQL dan DocumentDB. Contohnya MongoDB dan Cassandra. Ada juga RelationalDB. Sebagai contoh ada MySQL dan PostgreSQL. Selanjutnya yaitu Cold Storage. Contohnya yaitu AWS IoT, Google Cloud IoT. Yang keempat yaitu lapisan pemrosesan data. Yang pertama ada Edge Computing. Ini pemrosesan data langsung perangkat di perangkat IoT. Latensinya sangat rendah atau berbasis millisecond. Kemudian kelebihannya yang lain yaitu mengurangi beban pengiriman data dengan contohnya yaitu ya Raspberry, Arduino plus AI model. Selanjutnya yaitu fog computing. Ini adalah gateway atau gerbang penghubung lokal sebagai pengantara agresiasi data sebelum ke cloud. Kelebihannya yaitu filtering dan processing data. Contohnya local gateway dan edge server. Selanjutnya yaitu cloud computing. Ini adalah kapasitas penyimpanan dan komputasi yang tak terbatas. Kelebihannya yaitu analitiknya mendalam dan machine learning yang bagus. Dan kelebihan yang lain itu skalabilitasnya lebih tinggi. Contohnya di sini ada AWS, Azure, dan Google Cloud. Yang terakhir yaitu keamanan data dalam IoT. Perangkat IoT ini adalah perangkat yang rentan terhadap serangan karena terbatasan sumber daya dan koneksi jaringan yang luas. Sebagai proteksi dari semua itu, kita perlu ada yang namanya enkripsi data. Bisa menggunakan TLS/SSL untuk data yang in transit, AES-256 untuk data yang at rest. Ada juga autentikasi, bisa menggunakan token JWT, sertifikat X509, dan OAuth
2.0 untuk akses yang lebih aman lagi. Selanjutnya yaitu ada farewell atau filtering. Ini bisa digunakan untuk ACL berbasis, ini adalah ACS berbasis topik di MQTT broker IP World Listing. Selanjutnya yaitu ada privasi data. Nominalisasi data pengguna, data minimization, dan GDPR complication. Selanjutnya yaitu OTA update. Ini adalah update firmware over the air untuk patch keamanan yang terkini. Yang terakhir yaitu dapat dimonitoring dan audit. Ini berisi log aktivitas, anomaly detection, dan alerting system. Alur sistem dari IoT contohnya yaitu ada smart agriculture atau monitoring kelembaban tanah. Sensor kelembaban tanah membaca nilai kelembaban setiap 5 detik. Kemudian microcontroller ESP32 mengkalibrasi dan mengkonversi nilai ke dalam bentuk persen. Selanjutnya dikirim ke MQTT blocker atau di sini cloud-nya. Dipublish ke data topik dengan HTTP, farm, sensor, dan soil. Kemudian di backend ini difilter anomali lalu disimpan ke database. Database di sini menggunakan InfoDB. Kemudian di dashboard notifikasi atau UX-nya ada alert atau SMS email jika kelembaban kurang dari 30%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.